Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fahri. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait materi teori pembentukan alam semesta dan materi rasi bintang. So, untuk teman-teman, jangan di-skip ya dan nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Alam semesta di dunia ini masih menyimpan banyak misteri. Orang-orang pada zaman Yunani kuno beranggapan bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta. Pandangan ini dikenal dengan istilah geosentris. Tetapi, seiring perkembangannya waktu dan teknologi, pada abad pertengahan, Nikolaus Kopernikus mengungkapkan satu pandangan baru yang dikenal dengan istilah heliosentris. Pandangan ini beranggapan bahwa matahari merupakan pusat dari alam semesta. Dalam artian, bumi dan planet-planet lain mengorbit atau berpusat mengelilingi matahari. Di alam semesta terdapat benda-benda berukuran besar, mulai dari galaksi, bintang, dan planet. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih asal-muasal terbentuknya alam semesta baik galaksi, bintang, maupun planet tersebut? Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli terdahulu terkait teori pembentukan alam semesta ini. Teori keadaan tetap. Nah, teori ini merupakan alternatif dari teori Big Bang atau letusan hebat. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa ukuran alam semesta dari zaman dahulu sampai dengan sekarang itu ukurannya sama atau steady state. Keadaannya tetap, tidak berubah-ubah. Dalam teori ini dikatakan bahwa galaksi-galaksi yang telah ada sebelumnya akan bergerak saling berjauhan di alam semesta sehingga menciptakan sebuah ruang kosong. Nah, pada ruang kosong itu akan diciptakannya zat baru yang nantinya akan berubah menjadi sebuah galaksi baru. Nah, galaksi baru ini yang kemudian akan mengisi ruang kosong tersebut sehingga mengisi tempat dari galaksi sebelumnya. Dalam teori keadaan tetap ini, zat baru yang dimaksudkan adalah hidrogen atau merupakan sumber utama dari asal-muasal pembentukan bintang ataupun planet. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1920 dan kemudian disempurnakan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Born pada tahun 1948. Teori nebula. Nah, teori nebula ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg, kemudian disempurnakan oleh Immanuel Kant, didukung juga oleh pendapat dari Delepres. Nah, pada teori nebula ini dikatakan bahwa alam semesta itu berasal dari sebuah nebula atau sebuah kabut yang terdiri atas gas yang berupa hidrogen dan helium serta debu-debu kosmik. Nah, karena dipengaruhi gaya gravitasinya, gas-gas tersebut menyusut dan berputar, kemudian memanas, sehingga menciptakan sebuah bintang baru yang disebut dengan matahari. Seiring berkembangnya waktu, gas-gas tersebut menyusut dan berputar semakin cepat sehingga melemparkan cincin-cincinnya keluar. Kemudian cincin-cincin tersebut terjadi penurunan suhu, sehingga menyebabkan terbentuknya planet-planet dan satelit-satelit di sekitarnya yang akhirnya akan mengorbit pada bintangnya, yaitu matahari. Teori Big Bang. Nah, teori ini merupakan teori paling mutakhir tentang penciptaan alam semesta. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari sebuah ketiadaan, kemudian terjadinya sebuah ledakan besar maha dahsyat hingga akhirnya menciptakan menghamburkan seluruh zat yang ada sehingga menciptakan alam semesta pada saat ini. Berdasarkan pengukuran paling mutakhir yang dilakukan pada tahun 2009, teori Big Bang atau alam semesta tercipta pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini merupakan teori paling komprehensif karena menggunakan metode ilmiah yang jelas dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle yang dimana merupakan pencetus dari teori steady state.
itulah beberapa teori terkait pembentukan alam semesta. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait rasi bintang sebagai penunjuk arah. Pada zaman dahulu, belum ada teknologi yang dapat menunjukkan arah mata angin. Sehingganya para pelaut bingung bagaimana cara untuk menentukan arah ketika sedang mengarungi lautan. Nah, akan tetapi para pelaut memiliki skill atau kemampuan dalam memanfaatkan rasi bintang sebagai petunjuk arah dalam mengarungi lautan. Nah, apa saja sih rasi bintang yang dapat digunakan untuk menunjukkan arah? Nah, berikut beberapa rasi bintang yang sering digunakan untuk menunjukkan suatu arah. Rasi bintang yang pertama yaitu Ursa Major. Ursa Major adalah rasi bintang yang menunjukkan arah utara. Nah, pada rasi Ursa Major ini terdapat 7 bintang yang sering disebut dengan konstelasi bintang 7. Nah, pada rasi Ursa Major memiliki suatu keistimewaan, di mana dalam sepanjang tahun rasi Ursa Major ini tetap berada pada bagian utara. Nah, pada rasi Ursa Major ini terdapat satu bintang yang paling terang yang disebut dengan Polaris atau bintang utara atau bintang kutub. Rasi bintang yang kedua yaitu rasi bintang Crux. Nah, pada rasi bintang Crux ini terdiri dari 4 bintang jika kalau ditarik garis itu akan membentuk seperti layang-layang atau seperti rasi bintang Pari. Nah, pada rasi bintang Crux ini akan menunjukkan arah selatan. Nah, pada rasi bintang Crux ini terdapat satu bintang yang paling terang yaitu yang disebut dengan Acrux atau bintang yang berada paling selatan. Nah, rasi bintang Crux ini sering digunakan oleh para pelaut untuk mengetahui arah selatan dalam mengarungi lautan. Untuk mengidentifikasi rasi bintang Crux ini cukup mudah. Kita tinggal melihat 3 buah bintang yang paling berdekatan dan bintang yang paling jauh itu yang akan menunjukkan arah selatan. Rasi bintang yang berikutnya yaitu rasi bintang Orion. Nah, atau kita sering dengar dengan rasi bintang pemburu. Nah, rasi bintang Orion ini menunjukkan arah barat. Sangat mudah untuk mengenali rasi bintang ini. Kalian cukup melihat 3 buah bintang yang berjejer di arah barat, maka itulah salah satu atau sabuk dari rasi bintang Orion. Nah, selain digunakan untuk menunjukkan arah barat, rasi bintang Orion ini di Indonesia digunakan oleh para petani untuk menentukan kapan waktu yang tepat dalam memulai menggarap sawah dan ladangnya. Itulah beberapa rasi bintang yang sering digunakan untuk menunjukkan arah. Kemudian, pesan untuk teman-teman yang ingin menentukan arah melalui rasi bintang, yang pertama, waktu yang tepat yaitu pada saat musim kemarau, karena tidak akan ada awan yang mengganggu atau menghalangi langit ketika Anda akan melihat arah melalui rasi bintang. Kemudian, yang kedua, pastikanlah bahwa tempat tersebut minim polusi cahaya, biar rasi bintangnya terlihat dengan jelas. Kemudian, saya kira itu saja sedikit sharing materi dari saya kepada teman-teman sekalian. Semoga penjelasan saya pada saat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri perjumpaan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.